ekspedisi yang ala kadarnya tanpa sleeping bag, malah saya sendiri benar-benar tidak merasakan kedinginan. Malah teman saya yang pakai sleeping bag katanya merasa kedinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Agung di acara saya kali ini, acara Bisri, bincang seputar misteri. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita kembali tentang pengalaman yang paling berkesan dari saya selama pendakian di Gunung Lawu. Pendakian yang sempat kemarin saya bicarakan di video yang pertama. Pendakian yang paling berkesan itu dulu saya lakukan bersama ketiga dengan saya, yang kebetulan perjalanan kita mulai pada hari Sabtu, kalau nggak salah setelah sholat asar. Karena perjalanan pendakian yang saya lakukan dengan teman saya berjumlah 3 orang, mungkin menjadi istilahnya penyebab beratnya rintangan yang harus kita lalui untuk bisa sampai ke puncak Gunung Lawu. Kali ini mungkin saya akan menceritakan secara lebih runtun pengalaman saya saat menghadapi badai yang sangat ekstrim, karena 3 badai sekaligus. Perjalanan saya mulai dari pintu masuk. Kebetulan saya dan teman-teman naik melalui pos Cemoro Sewu, kalau nggak salah mungkin sekitar habis asar lah. Kalau jamnya pasnya saya lupa. Kebetulan kita memulai perjalanan 3 orang dengan saya. Saat sampai ke pos 1 mungkin masih belum menemui kendala, rintangan badai-badai belum ada. Tapi saat kita mau mencapai pos 2 baru kita mendapati rintangan yang sangat ekstrim. Kebetulan 3 badai sekaligus. Yang pertama badai kabut, kemudian disertai badai hujan, dan yang terakhir badai angin. Pada saat itu kita bertiga memutuskan untuk tetap lanjut karena masih banyaklah kita jumpai rekan-rekan pendaki yang lain saat di perjalanan untuk menuju pos 2. Setelah sampai ke pos 2, hujan, badai serta angin dan kabut semakin parah. Banyak pendaki-pendaki yang lainnya untuk memutuskan bertahan di camp 2, bahkan ada yang memutuskan untuk kembali karena mungkin mereka lebih mikiran untuk kembali saja karena medannya terlalu ekstrim cuaca saat itu. Selanjutnya dalam perjalanan kita bertiga menuju ke pos 3, kita mengalami rintangan cuaca yang ekstrim itu masih semakin parah, dan kita mendekati pos 3 kalau nggak salah sudah mulai gelap karena emang kita perjalanan sore hari. Dan sampai pos 3 pun kalau nggak salah mungkin ya sekitar jam 7. Kita bertiga udah mulai menyerah untuk melanjutkan perjalanan. Kita memutuskan untuk ngecamp dulu di pos 3, dan sambil berdiskusi kita sepakat untuk melihat kondisi besok pagi hari. Kalau kita di pagi hari nanti masih ekstrim cuacanya, kita sepakat untuk tidak melanjutkan, kita akan kembali turun. Dan
saat kita ingin mencoba dan saat kita mendirikan tenda, ada kejadian hal yang sangat menarik buat saya, karena kebetulan di antara saya dan dua teman saya, sleeping bag saya sendiri yang basah, sehingga mau tidak mau saat bermalam saya harus merelakan tidur cuma pakai jaket dan celana panjang saya. Dan hal yang uniknya buat teman-teman, saat malam hari bahkan dengan kondisi yang ala kadarnya tanpa sleeping bag, malah saya sendiri benar-benar tidak merasakan kedinginan. Malah teman saya yang pakai sleeping bag katanya merasa kedinginan. Jadi alhamdulillah saya masih diberi pertolongan dengan keadaan yang tidak dingin, sehingga saat malam hari masih hujan, bahkan tenda yang kita pasang di bawahnya itu ternyata tempat aliran air, jadi agak sedikit basah. Tapi berhubung teman saya emang mempersiapkan semua dengan matang, jadi masih bisa meminimalisir resiko-resiko yang tidak diinginkan. Singkat cerita, kita bertiga ngobrol sampai malam dan akhirnya kita tertidur sama-sama, dan alhamdulillahnya di pagi hari keadaan sangat cerah. Jadi kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan meninggalkan peralatan-peralatan pendakian kita yang tidak dibutuhkan, dalam artian kita titipkan di pos 3 aja. Yang kita bawa hanya logistik dan pakaian yang kita menempel, karena target kita cuma sampai puncak, habis itu kita turun lagi. Selama perjalanan menuju ke puncak 4, menuju ke pos 4, pos 5 sampai sedang derajat, alhamdulillah berjalan lancar, dan sampai puncak Gunung Lawu sendiri pun juga kita alhamdulillah bertiga diberi kelancaran. Tapi ada hal yang tidak biasanya, yaitu sampainya kita di puncak, kita mendapati hanya mungkin nggak sampai 10 orang dengan kita yang sampai pada puncak pada hari itu. Padahal biasanya Gunung Lawu selalu ramai kalau di hari Minggu pagi atau ya Sabtu malam pendakian, kalau keadaan memang normal. Setelah kita puas dengan acara kita di puncak, kemudian kita memutuskan turun ke bawah, dan alhamdulillah sampai pos 3 tidak ada kendala, sampai kita benar-benar sampai pos pertama dan kita bisa turun dengan selamat tanpa ada yang luka atau yang cedera di antara teman-teman kita. Mungkin itu yang bisa sedikit saya bagikan kepada teman-teman mengenai pengalaman saya mendaki Gunung Lawu. Mungkin masih banyak pengalaman-pengalaman yang lainnya, tapi nanti insya Allah kalau ada waktu pasti saya ceritakan lagi di video saya, agar teman-teman bisa menambah pengetahuan atau persiapan teman-teman saat ingin mendaki, khususnya di Gunung Lawu atau di gunung yang lainnya. Intinya saat kita mendaki, kita harus selalu mempersiapkan fisik, logistik, dan jangan lupa berdoa. Sekian dulu yang bisa saya bagikan pada teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.